perjalanan sebelumnya, kami merekam masalah pertanian, kepemilikan tanah bagi warga etnis Tionghoa, hingga masalah mahalnya harga tanah di Yogyakarta. Rencana selanjutnya adalah merekam bagaimana dunia maritim kita. Sejak kecil, kita sering mendengar lagu "Nenek moyangku seorang pelaut". 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, dan kita memang negara kepulauan. Ada 17.000 pulau yang sering kita sebut dengan bangga. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kita mempunyai 8.500 jenis ikan karena hampir 20% atau 1/5 terumbu karang yang ada di planet ini ada di Indonesia. Tapi sepanjang perjalanan ini, warung seafood justru kami hindari karena mahal. Ini kan kalau karena banyak temennya saya jual sampai 400 karena adanya nelayannya ini nggak masuk ke TPI. Ini ada 6 on. Pak Mene ini 6 on. Nggih, ketinggalan. Meski harga seafood mahal bagi rata-rata orang Indonesia, tapi menurut Sensus Ekonomi Nasional, mayoritas orang miskin di Indonesia justru berprofesi sebagai nelayan. Sama sekali nggak dapat, sering. Ini sampean nggih nelayan. Oke, kula nelayan pribadi apa nelayan freelance? Nelayan freelance. Iya. Kalau ada musim ikan dicari, kalau nggak ada ya jualan lagi. Inilah yang ingin kami cari tahu jawabannya. Kami pun membagi ekspedisi ini menjadi 2 tim. Yusuf dan Farid akan ke pantai selatan Jawa. Saya dan Dandi akan menyisir pantai utara. Pagi itu, kami bertolak dari pelabuhan Jepara menuju Karimun Jawa. Setelah kurang lebih 5 jam berlayar, kami tiba di Kepulauan Karimun Jawa.
hari yang sama, kapal Arka Kinari yang sudah berlayar selama 3 tahun dari Belanda juga tiba di Karimun Jawa. Kebetulan, Dandi mengenal kru kapalnya. Mereka berencana akan mengadakan pentas seni di sini. Hari itu juga, kami bertemu Bambang Zakaria alias Jack dan Yarhanuddin. Keduanya adalah warga lokal yang mengelola jasa wisata dan penginapan. Belakangan, mereka terganggu dengan hadirnya industri tambak udang yang membuang limbah ke laut dan aktivitas kapal tongkang pengangkut batu bara yang merusak terumbu karang. Desember 2021, Yarhanuddin bersama beberapa warga Karimun Jawa merekam bagaimana aktivitas tongkang batu bara menyebabkan rusaknya terumbu karang. Terumbu karang adalah tempat hidup ikan. Tapi ikan di Karimun Jawa tak hanya terancam di laut. Di pesisir, mereka juga terancam oleh tambak-tambak udang yang membuang limbahnya di sekitar bakau atau mangrove. Ini baru setelah tambak ini ada, baru begini. Sampai jijik kami melihat. Ya, ini bukti nyata bagaimana sedimentasinya mempengaruhi mangrove ya? Iya. Dan semua keruh. Airnya sudah keruh. Semua sudah lumpur. Ya, ini perbandingannya. Ini hanya pipa masuk. Wah, baunya. Andai kamera bisa merekam bau juga. Saat merekam cerita ini, jumlah tambak udang di Kepulauan Karimun Jawa mencapai 20 titik, dan angka ini terus bertambah. Kabar terakhir yang kami dengar, sudah ada sekitar 33 titik tambak udang dengan 238 peta kolam. Dan menurut dokumen yang kami peroleh, hampir semuanya belum beres urusan izinnya. Padahal, Kepulauan Karimun Jawa adalah kawasan konservasi dan taman nasional. Pemerintah, Balai Taman Nasional itu nggak pernah sosialisasi tentang dampak limbah ke laut. Tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Justru kita yang selalu mempertanyakan ke pihak Badan Taman Nasional ini seperti apa ini. Dan kedepannya mau seperti apa gitu. Resah, meresahkan. Keresahan ini juga dirasakan oleh warga Karimun Jawa yang lain. Daniel Fritz Maurits Tangkilisan. Daniel yang juga pengelola penginapan bersama Jack dan Yarhanuddin aktif mengkritisi kerusakan lingkungan di Kepulauan Karimun Jawa, salah satunya lewat Facebook. Tapi ia dikriminalisasi. Pada 6 Juni 2023, ia dijadikan tersangka dengan tuduhan pasal 28 ayat 2 berkaitan juga dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita kenal dengan UU ITE. Lalu pada 7 Desember 2023, ia ditangkap dan ditahan. Terdakwa saudara Daniel Kantilisan berusaha untuk membela hak-haknya, terutama hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dari gangguan kerusakan dan pencemaran akibat dampak pengusahaan tambak. Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Pada 4 April 2024, ia dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dengan denda sebesar 5 juta rupiah. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sejumlah 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Tak hanya Daniel, 3 warga Karimun Jawa lainnya juga ikut menjadi tersangka karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada salah satu petambak udang di Karimun Jawa. Namun sebulan kemudian, Mei 2024, Daniel dinyatakan bebas usai banding dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Cuaca sedang baik saat ini. Besok pagi kami akan berlayar bersama Suyitno, salah satu nelayan cumi di Karimun Jawa. Mudah-mudahan Yusuf dan Farid juga sudah bisa ikut berlayar di Laut Selatan sana. Dari kota Jogja, saya dan Farid menuju Kabupaten Gunung Kidul. Wilayah ini didominasi perbukitan dan pegunungan kapur atau kars. Dan biasanya, di area kars banyak terdapat goa. Farid lalu mengajak saya untuk menjelajah ke salah satu goa yang cukup terkenal, yakni Goa Jomblang. Sejak kuliah di Jogja dulu, saya memang ingin menjajal sensasi menuruni goa ini. Goa Jomblang adalah goa vertikal yang terjadi akibat runtuhnya tanah karena proses geologi. Runtuhan ini kemudian menghasilkan sinkhole atau semacam sumur dengan diameter kurang lebih 50 meter. Untuk turun ke dalam goa, dibutuhkan peralatan dan teknik khusus yang disebut single rope technique atau SRT. Sederhananya, badan kami berdua diikat tali dan diturunkan menggunakan katrol. Jika ingin naik, katrol kemudian ditarik bersamaan oleh tenaga manusia. Pekerjaan membantu wisatawan ini menjadi salah satu sumber ekonomi warga lokal. Setelah masuk sejauh 300 meter dari mulut goa, kami menuju Luang Gerubuk dan mendapati pemandangan yang menakjubkan. Orang sering menyebutnya cahaya surga. Sinar matahari yang menerobos ke luang atau lubang kontras dengan kedalaman goa yang gelap. Kalau dalam fotografi sih, ini disebut ray of light. Dandi dan tim Watchdog pernah membuat dokumenter tentang goa ini.
Sebab, saat tragedi kemanusiaan tahun 1965 dan penembakan misterius era 1980-an, goa ini menjadi tempat pembuangan para korban. Oke mas, saya praktikum nggih? Oh KKN, nggih. Selesai singgah untuk menjelajah goa, esoknya kami kembali ke rencana semula, yakni merekam kehidupan nelayan di pantai selatan Jawa. Tujuan kami adalah Pantai Sadeng. Sebab kami dengar sudah beberapa bulan nelayan di sini tak melaut karena cuaca buruk. Seharusnya kan menurut kata orang Jawa itu kan pranoto mangsa ya. Nah, berhubung pranoto mangsa sama alam itu ndak pas. Contohnya, ini masa karo, masa ketiga itu kan harusnya kan kemarau. Kok kenapa kok hujan? Ya. Nah, itu kan otomatis Wale-wale. Biasanya ada perubahan seperti itu nggak seberapa lama, hanya dari musim hujan mau ke musim kemarau, dari musim kemarau mau ke musim hujan itu hanya beberapa saat. Dan ini kok sasen. Nggih. Niku mulai tahun niki. Mulai niki. Jadi kan titen mongsone wis ora kanggo ya. Wis ora kanggo. Jadi meleset saking kali ilmu netitan kula. Rada meleset. Iya, karena perbedaan ini kan kondisi yang betul saged diprediksi kan alam. Jadi luwih tidak pasti. Nggih, betul saged pasti iki. Karena alamnya nggih terus bunti kalau betul saged. Mbok menawa bahasane iki wis akeh wong pinter diramal dhisik dene dhisiki kersa, nek riyen kan mboten. Belakangan, nelayan memang sulit memperkirakan cuaca dan musim ikan. Meski begitu, mereka terus melestarikan tradisi sedekah laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada alam yang masih memihak dan memberikan penghidupan kepada nelayan. Termasuk Nomorjo, yang saat ini berusia 81 tahun. Saat pabrik, perusahaan, atau kantor tak mau lagi mempekerjakan orang seusianya, laut masih memberinya lapangan kerja. Kami baru saja kembali dari melaut. Tampaknya, cumi hasil tangkapan Suyitno tak banyak.
Wah, melu gak, Ton? Mereka cukup ini 3 kilo bisa. Ini 1 kilo ini. Ya paling 1 kilo kurang. Ora Boten, Pak. lagi sepi. Hari itu juga, istri Suyitno membawa tangkapan cumi untuk dijual ke pengepul Sumoko dan Mutmainah. Pinten sekilo nih, Pun? 60. Berbeda dengan sektor pertanian, pengepul dan nelayan punya ikatan ekonomi yang saling bergantung. Sumoko dan Mutmainah kerap meminjamkan modal kepada nelayan untuk membeli bahan bakar minyak hingga kredit kapal. Dengan syarat, nelayan tak boleh menjual hasil tangkapannya ke pengepul lain. Namun, baik pengepul maupun nelayan kini punya masalah yang sama, yaitu akses mendapat BBM. Memang mahal. Soalnya harga mahalnya apa? Jatahnya orang menengah ke bawah itu dibeli orang, nanti dijual ke perusahaan harga tinggi. Kayak yang terjadi kemarin di Jawa Barat, malah tentara itu mobilnya mobil bagus tapi di dalamnya dibikin dimodifikasi. Dibikin apa namanya? Tangki terselubung. Itu ketahuan. Lagi di sini buangnya sekali ngirim 30 ton ke kapal-kapal besar. 25. Saya dengar ya tongkang itu terus putih kalau tongkang itu kan. Itu tongkang kan bukan kapal sini, kapal jauh. Tapi ya, sering kencing solar sini. Kalau dia malah jual ke sini, aku malah senang. Bisa apa ya, masyarakat sini merasakan. Ini yang dari sini malah turun ke laut, ke kapal. Ini yang saya agak apa ya, agak kecewa pemerintahan Karimun Jawa itu gimana. Jadi siapa yang ngawasi ini solar subsidi ini? Jadi sudah kena terumbu karangnya, nyedot solar sini juga. Nggak tahu lah. Usai melaut seharian dan kelelahan, ia tentu tak selincah 8 tahun yang lalu saat melakukan perjalanan ekspedisi Indonesia Biru. Kami lalu mendatangi Suparmi, salah satu tukang pijit urut di Karimun Jawa. Kena punggung ini. Ini, Bu. Wah, langsung dihajar kalau itu. Bukan pemanasan dulu untuk, Bu. Enggak, ini pemanasan nih. Mungkin urut lemon kendor. Urate numpuk nang ngriki lho. Urate mboten anu. Servis badan ya Mas tadi. Iya, ini masih kategori servis ringan ini. Nanti akan turun mesin juga. Yang nggak boleh difilmkan tuh kalau ganti oli kan. Seperti di pesisir selatan Jawa, hari ini warga Karimun Jawa juga mengadakan upacara sedekah laut. Dalang-dalang dan leluhur. Meski ditempa banyak masalah, nelayan di sini tetap mengungkapkan rasa syukur kepada alam semesta yang menjaga kehidupan.
Kalau tidak ada di laut ini Pak, di masyarakat di sini tidak bisa makan. Para nelayan bergegas. Malam ini akan ada pentas seni oleh Arka Kinari bersama dengan Jack. Kami meninggalkan Karimun Jawa di awal bulan Agustus dan berangkat menuju Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di sana, kami akan merekam aktivitas nelayan kapal cantrang yang dianggap turut merusak ekosistem terumbu karang. Kami menyaksikan langsung bagaimana kapal cantrang mengangkut ikan sekaligus terumbu karang. Ini berarti menghancurkan rumah ikan. Ibarat orang memanen durian dengan menebang pohonnya. Padahal, terumbu karang butuh puluhan hingga ratusan tahun untuk kembali pulih. Teknik menangkap ikan yang disebut paling ramah lingkungan di Indonesia ada di timur, misalnya di Maluku Utara. Teknik ini disebut HUHT atau Pole and Line. Teknik ini selain tak merusak terumbu karang, juga tak menjaring ikan-ikan yang kecil, sehingga dapat dipanen di masa depan. Teknik ini juga padat karya. Artinya, jika ingin tangkapan lebih banyak, bukan jaring yang diperbesar, melainkan serapan tenaga kerja atau ABK yang harus lebih banyak. Tapi metode nelayan memang tergantung karakter perairannya. Di Indonesia Timur yang kedalaman lautnya hingga ribuan meter, teknik HUHT ini cocok dengan menarget ikan-ikan pelagis. Namun di perairan barat Indonesia yang kedalamannya hanya ratusan meter, mereka cenderung menarget ikan-ikan dasar yang hidup di karang. Tapi cantrang bukan hanya soal geografi dan masalah lingkungan. Ia juga perkara sosial, ekonomi, dan kebijakan di darat. Sebab, setelah semua ini, bukan berarti nelayan cantrang lebih sejahtera daripada nelayan yang lain. Salah satu masalahnya adalah harga energi. Makin rusak ekosistem pesisir, nelayan harus makin jauh mencari ikan di laut. Makin jauh ke laut, berarti makin banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Makin mahal harga bahan bakar, makin banyak yang harus dikeruk untuk menutup ongkos melaut. Makin banyak yang dikeruk, makin cepat rusak lingkungan.
sehingga akan melaut semakin jauh, dan seterusnya. Inilah lingkaran setan nelayan cantrang. Hasil tangkapan kami hari itu jika dirupiahkan hanya 1,5 juta rupiah. 600.000 digunakan untuk membeli bahan bakar solar, sisanya dibagikan kepada buruh nelayan. Dalam situasi ini, pemilik kapal cantrang seperti Jupri kadang tak mendapat bagian. Penting balan balik. Yang sambatan. Kalau solar balik, minjing bisa untuk melaut lagi nggih. Tiang urip kan kada masalah nggih, tapi lek diurut akan 3 masalahin nelayan. Nggih. Napa? Apa ya masalahnya? Angin kenceng, Cuaca nggih. ini cuaca. Yang pertama, terus solar. Harga solar. Harganya atau barangnya ada apa enggak? Harganya ya juga barangnya. Barang iya, terus harganya iya. Harganya bukannya standar subsidi pemerintah? Iya, kalau di sini kalau kita ini 6.000. Oh 6.000? Ya. Bukan 5.150? Ya, kita kan ngambilnya dari agen juga. Kita kan dari, ada yang misalnya ngasih perongkosan, nanti kita belinya di situ. Dan misalnya kayak di sini gitu. Terus nomor 3 Nomor 3 apa? Harga ikan. Harga ikan ini apa harga ikan? Stabil. Betul stabil. Kalau di sini, kadang kalau banjir ikan paling murah di sini. Saya penasaran, apakah nelayan di selatan Jawa juga mengeluhkan masalah bahan bakar yang sama? Saya dan Farid tiba di Pelabuhan Perigi, Trenggalek, Jawa Timur. Tak jauh berbeda dengan kondisi di pantai utara Jawa, nelayan di sini juga mengeluh tentang sulitnya mendapat akses BBM. Dari harga yang terus naik, pembatasan jatah, hingga berbelitnya aturan mendaftar subsidi solar. Saat saya dan Farid tiba di Trenggalek, pemerintah sedang menaikkan harga solar. Panur badhe tangkut menawi wonten berita headline kados ngeten pripun misalkan. Nah, Pengamat sepakat harga BBM naik pertalit 10.000, solar 8.000. Ya ndak pas lah Mas ini. Berat Mas. Ini berita terbaru Pak? Iya berat untuk masyarakat. Apa masyarakat kita itu mampu nanti dengan penghasilan yang sekian? Pasalnya ketika itu ada kenaikan BBM, itu semua komunitas itu kan mesti naik. Nomor piro godamu? Nomor piro? Bahkan setelah harganya naik, awak kapal nelayan seperti Awang Darmawan mengaku kesulitan mendapat BBM. Penak singan itu BBM penak dicari. Dulu BBM lancar. Iya. Dulu penjual mini itu ada. Sekarang kan tidak ada. Nah, juga dihapus semua. Jadi makin hari makin sulit. Jatah yang dia dapat dikurangi. Dari 400 liter, kini hanya 200 liter sekali beli. Solusinya, dia mengurangi jadwal melaut. Kenapa? Agak ngelek kenapa Mas? Ya langka Mas, selain langka itu 3 hari nggak ada, tapi ini setiap hari ada. Memang kalau antri panjang. Kok iso antri undian nih ceritanya? Iya, kita beli solar nggak cukup pakai duit, harus melalui antrian dulu. Untuk isi nomor dan diantri dan dikocak. Itu pun belum tentu dapat. Iya. Itu. Nelayan Prigil.
Tapi kan sampai nono kartu nelayan, Mas. Ketika ada kartu nelayan itu bukannya memudahkan kan? Dapat seperti subsidi solar atau iya. Kalau subsidi memang dapat subsidi. Tapi ya begini caranya mau mendapatkan subsidi kita melalui prosedur daftar dulu, isi nomor, terus akhirnya nanti diundi dikocak ya dapat nomor berapa, nanti begitu dapat nomor laporan lagi ke Sabandar untuk mendapatkan rekom ini seperti ini rekom. Nah nanti setelah dapat rekom, mana pom yang ada solarnya kita taruh di situ. Nunggu nanti informasi dari petugas. Kira-kira dapat solar enggak? Kalau enggak kita lari lagi ke pom mana? Lari lagi ke pom mana? Itu Mas. Sebenarnya, apakah rakyat bisa membuat bahan bakar sendiri? Apakah energi sebaiknya diproduksi secara lokal dan tersebar, atau nasional dan terpusat? Dari Pati, Jawa Tengah, kami menuju Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kami ingin merekam tambang minyak mentah yang dikelola warga di Desa Wonocolo. Malam nanti, kami akan menginap di rumah Yogi, kawan kami yang ikut dalam bootcamp ekspedisi sebulan yang lalu. Gimana nih ya Mas Yogi? Repot-repot sekali Mas Yogi ini. Gimana rasanya? Dahsyat. Bandingin sama ini, jauh lah. Jauh ya. Kamu udah nggak biasa ngopok dia. Kali kedua biasanya biasa. Wah, gimana? Segar, sumpah. Segar sekali. Thank you ya, masih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Dari rumah Yogi, kami menuju ke lokasi tambang minyak rakyat di Desa Wonocolo. Dan inilah kawasan tambang minyak yang terkenal itu. Generasi Dandi tahu tentang Wonocolo sebagai penghasil minyak bumi di pelajaran SD, seperti Bagan Siapi-api di Sumatera atau Muncar di Jawa Timur sebagai penghasil ikan. Warga menyebut lokasi ini sebagai Texas Wonocolo. Selain karena dianggap mirip dengan lokasi tambang minyak di Texas, Amerika, kata Texas adalah singkatan tekad selalu, aman dan sejahtera. Di sini setidaknya ada 700 sumur bor. Minyak mentah dipompa dari perut bumi. Lalu disuling secara tradisional untuk dijadikan bahan bakar minyak. Kebanyakan sekualitas dengan solar. Warga menambang minyak mentah dengan peralatan sederhana. Menggunakan bor yang ditancapkan ke bawah tanah dengan kedalaman kira-kira 100 hingga 200 meter. Bor yang mengangkut minyak mentah ini kemudian ditarik menggunakan mesin diesel atau mesin truk.
Kok sampun dados solar nggih, Pak nggih? Sampun nggih. Solar sampun nggih. Kami membayangkan, jika produksi bahan bakar rakyat ini ditingkatkan kualitas teknologi dan aspek lingkungannya, apakah mungkin produksi BBM yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan besar dan perusahaan negara bisa dikurangi? Agar rantai produksi dan distribusi tak perlu berbelit, sehingga harga dan pasokannya bisa lebih terjangkau. Apalagi, masalah BBM juga menyangkut korupsi dan penyelewengan hingga di lapangan. Menumpang mobil seorang kawan, kami ingin merekam fenomena yang sebenarnya telah umum terjadi. Sepanjang jalan, kami sering berjumpa dengan pengendara motor yang membawa tangki minyak. Kapasitasnya bisa puluhan liter. Mereka mengarah ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Mereka rela mengantre panjang untuk menyedot bahan bakar dalam jumlah besar di SPBU yang jauh dari kota dan pusat perhatian. Padahal secara aturan jelas dilarang. Sebagian BBM subsidi ini lalu dijual kepada penampung besar yang akan menjualnya kepada industri. Praktik ini merugikan warga seperti nelayan yang membutuhkan BBM bersubsidi untuk mencari nafkah. Setiap terungkap di media, praktik seperti ini biasanya melibatkan backing aparat-aparat keamanan. Tak hanya terjadi di SPBU, bahkan hingga di tengah laut. Tapi sering kencing solar sini. Kalau dia malah jual ke sini, aku malah senang. Bisa masyarakat sini merasakan. Ini yang dari sini malah turun ke laut. Solar, harga solar. Harganya atau barangnya ada apa enggak? Harganya ya juga barang iya, terus harganya iya. Tapi ya begini, caranya mau mendapatkan subsidi, kita melalui prosedur, daftar dulu, isi nomor, terus akhirnya nanti diundi, dikocak, ya, dapat nomor berapa, nanti begitu dapat nomor, laporan lagi ke Sabandar. Saking kompleksnya masalah BBM, bahkan motor yang kami tumpangi ini pun lebih sering diisi bensin eceran. Bensin eceran itu dibeli para pengecer di SPBU dengan trik memodifikasi kapasitas tangki kendaraan. Tapi fenomena bensin eceran adalah respon rakyat atas distribusi BBM yang terpusat dan tak merata. Tanpa kios bensin eceran, kami tak mungkin bisa berkeliling Indonesia. Sebab, tak semua tempat ada SPBU. Tanpa penjual bensin eceran, ekonomi tak akan mengalir sampai di pembuluh darah terkecil di pedalaman. Dari dasar lembah hingga puncak gunung. Karena ini momen ya, dan kita juga jarang bisa dapat momen kayak gini selain di tempat ini. Jadi ya kita menyematkan untuk stay dulu. Oke guys, good luck. Jadi gara-gara David Attenborough umur 90 masih ke lapangan syuting, Mas Farid termotivasi banget.